Baik, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang chapter 14 atau Material Recruitment Planning atau MRP dan ERP. Kami yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri, Evelyn Tagaol, kemudian ada Bunga Rosmawati, ada Desta Rafiana, dan ada Kintan Adilia Adha. Adapun materi yang kami bahas dalam chapter ini ada yang pertama ada dependent demand, yang kedua ada dependent inventory model recruitment, yang ketiga ada MRP structure, yang keempat ada MRP management, kemudian ada lot sizing technique, yang ke-6 ada extension of MRP, yang ke-7 ada MRP in service, yang ke-8 ada enterprise research planning. Yang pertama ada dependent demand. Dependent demand adalah permintaan dari suatu barang berhubungan dan dipengaruhi oleh permintaan terhadap barang lain. Nah, kemudian MRP adalah sebuah teknik yang digunakan dalam lingkungan produksi untuk permintaan dependent atau dependent demand menggunakan bill of material, inventory, expected receipt, dan master production schedule atau MPS untuk menentukan material apa saja yang dibutuhkan untuk proses produksi. Kemudian ada benefit dari MRP. Yang pertama ada merespon pesanan konsumen dengan lebih baik, merespon perubahan pada pasar dengan cepat, meningkatkan utilitasi dari fasilitas dan labor, serta mengurangi tingkat persediaan atau inventory. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang ERP. ERP adalah sebuah sistem informasi untuk mengidentifikasi dan merencanakan sumber daya perusahaan yang dibutuhkan untuk membuat, mengantar, dan mencatat pesanan konsumen. Kemudian ada dependent inventory model recruitment atau persyaratan modal inventaris independent. Penggunaan dependent demand inventory model dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada Master Production Schedule atau MPS, di mana dibahas tentang apa yang akan dibuat dan kapan dibuat. Kemudian yang kedua ada Bill of Material atau BOM, di mana dibahas tentang material dan komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat produk. Yang ketiga ada Inventory of Availability, yang dimana akan dibahas tentang apa yang ada dalam persediaan yang disimpan. Kemudian yang keempat ada purchase orders outstanding, di mana dibahas tentang apa yang perlu dipesan, yang biasanya juga disebut sebagai accepted receipt. Kemudian yang kelima ada lead times atau berapa lama waktu dari pemesanan barang sampai barang tersebut tiba. Kemudian dilanjutkan dengan rekan saya, Bunga. Baik, selanjutnya sini ada MRP struktur, yaitu struktur persyaratan bahan perencanaan. Bisa di next? Bisa di next? Lalu di sini ada struktur MRP, meskipun sebagian besar sistem MRP terkomputerisasi, prosedur MRP sangat mudah. Dan kami dapat mengilustrasikan yang kecil dengan tangan jadwal produksi induk, daftar bahan baku, permintaan produk jadi pada tanggal tertentu, rencana kebutuhan bahan, catatan inventaris dan pembelian, dan waktu tunggu untuk setiap item adalah bahan dari sistem kotor perencanaan kebutuhan bahan. Selanjutnya ada MRP dinamis, yaitu manajemen persyaratan bahan perencanaan. Next. Dan di sini ada dinamika MRP, yaitu terbagi menjadi 3. Ada kegugupan sistem, perubahan yang sering terjadi pada sistem MRP. Lalu ada pagar waktu, sarana untuk mengizinkan segmen dari jadwal induk ditetapkan sebagai tidak dijadwalkan ulang. Lalu yang terakhir ada pengelompokan dalam sistem perencanaan kebutuhan material, menelusuri tagihan material dari komponen ke item induk. Lalu di sini ada batasan MRP. Batasan MRP tidak melakukan penjadwalan terperinci, merencanakan
MRP adalah alat yang sangat baik untuk fasilitas yang berfokus pada produk dan berulang, tetapi memiliki keterbatasan dalam lingkungan proses atau membuat sesuai pesanan. MRP akan memberitahu Anda bahwa suatu pekerjaan harus diselesaikan pada minggu atau hari tertentu, tapi tidak memberitahu Anda bahwa job X perlu dijalankan pada mesin A pada pukul 10.30 dan selesai pada pukul 11.30, agar job X kemudian dapat dijalankan pada mesin B. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kintan. Kemudian di slide selanjutnya itu ada load sizing teknik atau teknik load sizing. Next, load sizing teknik yang dimana merupakan proses atau teknik untuk menentukan ukuran load pada sistem MRP. Ada beberapa cara dalam melakukannya, yaitu yang pertama load for load teknik, yang dimana memproduksi sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan rencana. Memesan sesuai dengan kebutuhan, load for load dapat efisien jika diimplementasikan dengan JIT. Load for load akan sangat mahal jika setup cost mahal. Kemudian yang kedua itu ada EQQ, yang dimana lebih preferable kita diketahui dengan konstan. Langkah pertama yaitu cari EQQ terlebih dahulu, kemudian jumlah yang dipesan selalu sama. Kemudian selanjutnya itu ada part period balancing atau PBB, yang dimana mengubah ukuran lot untuk merefleksikan kebutuhan untuk ukuran lot di periode ke depan. Kemudian yang terakhir itu Wagner-Whiting algorithm, yang dimana program model dinamis yang menggunakan asumsi horizon waktu tidak terbatas, di mana tidak ada tambahan net requirements pada strategi pesanan. Next. Slide selanjutnya itu ada extension of MRP, yang dimana ekstensi perencanaan kebutuhan material. Slide selanjutnya. Extension of MRP terdiri dari MRP2, yang dimana data-data yang dibutuhkan dapat dipercaya dengan sumber-sumber lain selain komponen-komponen barang. Ketika MRP menggunakan cara ini, research biasanya diganti dengan requirements. Kemudian MRP berubah menjadi MRP2, biasa disebut Material Research Planning. Outputnya dapat berupa scrap, packaging loss, carbon emission. Data ini biasa digunakan untuk pembelian, penjadwalan produksi, perencanaan kapasitas, dan persediaan. Kemudian yang kedua itu ada closed loop MRP, yang dimana sistem yang menyediakan informasi pada perencanaan kapasitas, MPS, dan rencana produksi. Kemudian yang ketiga itu ada capacity planning, yang dimana smoothing tactics untuk smooth barang dan meminimalisir dampak perubahan lead times. Yang terdiri dari overlapping, mengurangi lead times, mengirim sebagian ke operasi kedua sebelum seluruh lot diselesaikan pada operasi pertama. Kemudian ada operation splitting ends, yang dimana mengirim lot kedua mesin yang berbeda untuk operasi yang sama. Kemudian ada order or lot splitting, yang dimana memecah urutan menjadi lot yang lebih kecil. Next. Selanjutnya yaitu MRP in service. MRP dalam layanan permintaan akan banyak layanan atau item layanan diklasifikasikan sebagai permintaan dependen ketika permintaan tersebut terkait langsung dengan atau berasal dari permintaan layanan lain. Layanan seperti itu sering membutuhkan struktur-struktur produk, tagihan material dan tenaga kerja, dan penjadwalan. Variasi sistem MRP dapat memberikan kontribusi besar terhadap kinerja operasional dalam layanan tersebut. Next. Selanjutnya itu ada Enterprise Research Planning atau IRP, yaitu perencanaan sumber daya perusahaan. IRP itu atau Enterprise Research Planning
yang dimana sistem informasi untuk mengidentifikasi dan merencanakan sumber daya perusahaan yang dibutuhkan untuk membuat, menerima, dan mengantar pesanan konsumen. IRP ini merupakan ekstensi dari sistem MRP untuk mengikat konsumen dan suppliers. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Desta. Selanjutnya ada Enterprise Resource Planning, ERP. Sistem ERP terdiri dari yang pertama MRP dasar, yang kedua ada SCM software untuk mendukung komunikasi dengan vendor, e-commerce, dan aktivitas yang dibutuhkan untuk warehousing dan logistik yang efisien. Yang ketiga ada Customer Relationship Management yang disingkat dengan CRM untuk analisis penjualan, target konsumen, dan mengontrol sales force. Yang keempat ada finance. Yang kelima adalah human resource. Enterprise resource planning. Advantage ERP ada beberapa di sini yang telah kita ambil. Yang pertama ada menyediakan integrasi dari supply chain, produk, dan administrasi. Yang kedua ada menciptakan kesamaan dalam database. Yang ketiga ada dapat menggabungkan praktik-praktik terbaik. Yang keempat meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara unit bisnis dan tempat-tempat. Yang terakhir ada adanya keuntungan secara strategi. Ada di sini juga selanjutnya di disadvantage. Ada 3, yang pertama ada sangat mahal untuk dibeli dan lebih mahal lagi untuk diubah sesuai kemauan. Yang ketiga sangat kompleks, banyak perusahaan yang tidak bisa menyesuaikan dengan itu. Yang ketiga ada ahli dari ERP sangat terbatas, staffing menjadi masalah. Thank you very much dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.